Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas salah satu stok yang ada di showroom kami, yaitu Suzuki Swift 1,5 tipenya ST manual tahun 2008. Nah, bersama dengan video ini saya juga akan memberikan tips bagaimana cara mencari mobil bekas atau second yang berkualitas. Yang pertama, bebas banjir, kedua bebas nabrak, ketiga kilometernya tidak diturunkan atau di reset. Silakan tonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat bagi yang mencari mobil bekas atau second. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari mobil bekas ya. Yang pertama kali itu paling mudah adalah dari tampilan fisik. Jadi dari tampilan fisik luar kita perhatikan itu adalah tongkrongan mobil. Jadi mobil yang bagus dia tongkrongannya masih lurus, tidak miring ke kiri atau ke kanan. Kalau dia posisinya miring ke kiri atau ke kanan, berarti ada kemungkinan permasalahannya di kaki-kaki. Bisa jadi di di pernya atau di shock breakernya, seperti itu. Oke. Nah, untuk permukaan bodi ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu adalah ini adalah nut. Nut adalah batasan antara parts dari bodi mobil. Jadi nut kita perhatikan bahwa mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan, dia nutnya itu jaraknya masih presisi. Nah, seperti itu antara kiri dan kanan. Nah, terus habis itu untuk permukaan bodi yang perlu kita perhatikan itu adalah pantulan objek-objek atau benda-benda di seputar mobil. Jadi coba kita kelilingi mobil, kita periksa bahwa mobil yang tidak bekas nabrak atau benturan, dia bayangannya itu masih memantulkan secara lurus, jadi tidak bergelombang. Jadi coba kita kelilingin mobil, kita cek satu persatu parts-parts yang ada di luar mobil juga, baik kaca, lampu, terus ban juga, velg. Nah, ini ban juga kondisinya juga masih tebal ya, seperti itu. Oke, kita kelilingin mobil, kita cek secara keseluruhan. Nah, kita perhatikan. Nah, jika kita pastikan mobil kondisi fisik sudah aman ya dari luar, nah berikutnya kita coba masuk ke dalam. Nah, ini dia kuncinya tergabung dengan remote. Jadi kalau Swift ini seperti mobil-mobil Suzuki yang lainnya, juga kita buka satu kali maka pintu supir akan terbuka, yang lain belum. Jika kita pencet satu kali lagi, nah maka semua pintu akan terbuka. Nah, sekarang kita periksa di bagian dalamnya. Nah, pada saat kita masuk ke bagian dalam, yang pertama kali kita perhatikan itu adalah aroma dari dalam kendaraan. Pastikan bahwa aroma kendaraannya tidak berbau apek atau tidak sedap. Kalau dia berbau apek atau tidak sedap, berarti ada indikasi mobil terkena banjir. Nah, berikutnya yang perlu kita perhatikan itu adalah di kolong dashboard. Jadi kolong dashboard kita perhatikan kondisinya seperti apa. Jangan sampai ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah, terus habis itu pedal juga perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena kehausan pedal berbanding lurus dengan kilometer atau pemakaian mobil. Nah, terus habis itu di bawah masing-masing jok itu kita juga perhatikan apakah ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat, seperti itu. Oke. Nah, jika kita pastikan sudah aman, nah sekarang kita coba masuk ke dalam. Nah, pada saat kita masuk ke dalam, coba kita rasakan bagaimana posisi duduk kita, enak atau tidak. Nah, terus di Suzuki Swift ini juga dia bisa pengaturan jok supirnya untuk diatur ketinggiannya ya, selain dari senderan sama maju mundur, seperti itu. Oke. Nah, di bagian dalam kita juga perhatikan juga dashboard secara keseluruhannya bagaimana. Nanti juga akan saya jelaskan fungsi-fungsi satu persatu nanti di video ini. Nah, terus habis itu juga plafon juga kita perhatikan kondisinya seperti apa, masih bagus atau tidak. Nah, terus habis itu juga jok juga sarung joknya kita perhatikan kondisinya seperti apa. Nah, dia joknya masih orisinil, kondisinya masih bagus ya, masih bagus untuk ukuran tahun 2008. Nah, dia bahannya bahan fabric kain, seperti itu. Oke. Nah, jika kita sudah perhatikan secara interior cocok dan bagus, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, sebelum kita nyalakan mobil, sebaiknya kita periksa juga, kita buka kap mesin, kita periksa apakah ada rembesan di bagian atas atau di bawah mesin. Terus habis itu juga kaki-kaki kita periksa, kita lihat juga apakah ada rembesan-rembesan seperti itu. Nah, di mesin juga perlu kita perhatikan kondisi oli, level oli, terus
radiator coolant ya, kondisi sama levelnya. Nah, jika kita pastikan itu sudah aman, nah berikutnya coba kita nyalakan mobil. Nah, oke. Nah, pada saat kita nyalakan mobil, pastikan bahwa mobil itu nyalanya jreng ya, langsung jreng nyala. Karena kalau dia tersendat-sendat, berarti ada kemungkinan di akinya sudah soak atau dinamo starternya sudah bermasalah ya, seperti itu. Nah, terus getaran mesin yang masuk ke dalam itu kita bisa rasakan dengan pertama kita pegang setir. Kita rasakan bagaimana getaran mesinnya, terus habis itu dari posisi duduk juga kita bisa rasakan bagaimana getaran mesin mobil. Nah, mobil yang bagus dia getarannya minim. Kenapa? Kalau getarannya dia berlebih, berarti ada kemungkinan di engine mounting bermasalah atau mesinnya pincang atau ada hal-hal lain yang menyebabkan mesin bergetar secara berlebihan. Nah, terus berikutnya yang kita perhatikan itu adalah di kilometer. Jadi Suzuki Swift ini kilometernya di 31.000. Jadi untuk ukuran mobil tahun 2008 yang usianya sudah sekitar 15 tahun, berarti ini relatif sangat kecil KM-nya. Nah, di Suzuki Swift ini juga masih lengkap ya. Jadi Jadi buku servisnya juga masih ada. Terus ini petunjuk jaringan Suzuki sama buku petunjuknya juga masih ada. Seperti itu. Oke. Nah, pastikan bahwa apabila kita mencari mobil bekas atau second, antara kilometer dengan kondisi mobil serta perawatannya itu dia berbanding lurus ya, seperti itu. Jangan sampai kita dapat mobil yang kilometernya ternyata sudah di reset atau diturunkan, seperti itu. Oke. Nah, berikutnya kita periksa di mesin ya. Nah, ini buat buka kap mesin. Nah, buka kap mesin. Nah, terus berikutnya kita juga periksa di door trim. Nah, ini door trim juga kondisinya masih bagus. Kondisi masih bagus. Nah, ini ada motif-motif ya di bagian, dia bahannya bahan semacam fabric ya, seperti itu. Nah, terus di sini ada pengaturan power window di keempat sisi. Ini ada buat central lock sama ini kunci power window. Nah, terus kita buka ya. Nah, terus spion dia sudah elektrik tapi dia belum retract. Nah, terus habis itu di bagian pintu juga kita perlu perhatikan adalah sealer. Sealer di pintu kita coba cek. Nah, sealernya ini dia bahannya itu dia seperti karet. Jadi kalau dipencet kuku ini bisa kerasa agak lembek ya. Jadi kalau menemukan sealer sudah keras, berarti ada kemungkinan sudah reparasi. Dan sealer itu juga kita pastikan masih utuh. Kalau dia sudah ada cacat, berarti ada kemungkinan mobil pintunya sudah reparasi. Dan apabila sealernya tidak ada, berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Gitu. Nah, sekarang kita periksa mesinnya. Kita periksa mesin, kita buka. Ini. Oke. Nah, Suzuki Swift ini mengusung mesin 1500 cc, 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, untuk memeriksa mesin kondisinya masih bagus, kita bisa perhatikan dari ritme suaranya. Jadi suara mesin yang bagus, dia ritmenya masih konstan, halus. Terus habis itu juga untuk memastikan sama getarannya juga dia masih minim ya, getaran mesinnya. Nah, untuk memeriksa mobil tidak kena banjir, kita bisa perhatikan komponen-komponen metal yang ada di mesin. Pastikan bahwa komponen metalnya itu aman dari karat dan sisa-sisa lumpur yang melekat di tempat-tempat yang susah dibersihkan. Nah, untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak depan, nah kita perhatikan itu adalah di sini. Sini ada sealer juga di kap mesin. Pastikan bahwa sealernya itu kondisinya masih bagus. Nah, terus habis itu di bagian kap mesin juga kita perhatikan jangan sampai ada reparasi, cat ulang atau ketokan, seperti itu. Nah, terus habis itu di bagian depan sini yang perlu kita perhatikan itu adalah apron, besi yang memanjang di depan. Kita pastikan bahwa apron itu aman, tidak ada reparasi atau cat ulang. Terus bagian samping-samping terus bawah juga kita periksa, pastikan bahwa tidak ada reparasi atau cat ulang atau ketokan ya. Nah, terus habis itu di sini juga dia fan pendinginnya menggunakan fan listrik. Kita bisa cek juga ya fan listriknya masih berputar secara normal atau tidak. Nah, oke. Nah, bagi yang mencari mobil hatchback dengan kapasitas 5 penumpang yang mereknya juga Suzuki ya, merek Suzuki yang terkenal spare partnya juga murah, perawatannya juga mudah.
hampir di semua bengkel bisa menanganin Suzuki Swift. Terus habis itu bentuknya juga masih tergolong oke ya, dia seperti retro tapi masih cukup oke. Nah terus habis itu juga handlingnya termasuk yang enak ya kalau menurut saya. Mungkin Suzuki Swift ini menjadi pilihan yang dapat dipertimbangkan. Nah berikutnya sekarang kita periksa di bagian belakang ya. Bagian belakang kita periksa ya. Oke. Nah coba saya masuk ke dalam. Nah saya tingginya 174 cm, ini posisi mengemudi saya masih ada legroom sekitar mungkin ini 6 ya, sekitar 6 jari seperti itu. Nah headroom masih ada sekitar 5 jari. Nah terus di bangku belakang ini dia pelipatannya bisa 60%, 40%. Nah kondisi jok juga masih oke, masih bagus, tapi dia tidak ada senderan tangannya seperti itu di sini. Nah di sini door trim juga tidak ada cup holder. Nah tapi di sini ada kantong penyimpanan. Nah, sama di sini ada cantolan buat kita naruh plastik yang maksimal beratnya itu di 3 kg. Nah di sini tidak ada kantong penyimpanan. Nah terus habis itu kita periksa juga di sini di door trim. Nah door trim kondisinya juga masih oke. Nah ini bahan fabric juga ada nih nempel di sini. Nah seperti itu. Nah sudah dilengkapi dengan child lock yang mudah dioperasikan dengan tangan aja, dengan jari. Nah sealer di pintu juga kita periksa kondisinya bagaimana, masih aman atau tidak, seperti itu. Nah sekarang kita lanjut ke bagasi. Nah di bagasi ini dia pembukaannya, dia ada tuas di sini. Dia modelnya tombol, tuasnya bisa kita tekan. Nah dia masih hidrolik ya, hidrolik manual ya. Oke. Nah untuk memeriksa mobil tidak bekas nabrak belakang, yang pertama kali kita periksa adalah sealer di pintu. Pastikan bahwa sealer di pintu ini kondisinya masih oke. Nah terus habis itu kita periksa juga di bagian sini, jangan sampai ada bekas ketokan, cat ulang atau perbaikan. Nah di sini juga kita periksa juga, pastikan bahwa kondisinya masih aman, masih bawaan pabrik seperti itu. Nah di sini dia ada penutup ya, penutup biar barang-barang kita di belakang aman. Nah bisa dicabut juga. Nah untuk ukuran bagasi masih lumayan oke ya untuk ukuran hatchback. Nah di sini ini ada toolkit juga ada. Di sini ada segitiga pengaman juga masih ada. Nah sekarang kita periksa di bagian bawah ya. Nah dia bannya itu temporary ya, tidak full size. Nah terus habis itu di sini juga kita bisa ngeliat nih, pastikan bahwa di tempat ban cadangan tidak ada reparasi atau ketok ulang atau cat ulang ya, ketok bekas cat ulang. Karena apa? Untuk memastikan bahwa mobil kondisinya aman, tidak bekas nabrak seperti itu. Oke. Nah sekarang kita lanjut ke sini. Nah ini untuk tangki bensin ada di sebelah kiri. Nah sekarang kita coba periksa di pintu sini ya, pintu belakang. Nah kondisi door trim pintu belakang juga masih oke. Nah ini child lock. Nah di sini sealer di pintu juga masih oke kondisinya seperti itu. Nah ini tampilan dari sisi sebelah kiri belakang. Nah jok juga kondisinya masih bagus, mobil masih segar untuk ukuran 2008. Nah ini tampilan dashboard secara keseluruhan. Nah oke, sekarang kita lanjut ya ke depan ya. Kita ke depan, sekarang kita periksa. Nah door trim juga kondisi masih aman, door trim depan. Nah di sini sealer di pintu juga kita periksa, juga kondisi masih aman seperti itu. Oke. Ini tampilan dari sisi sebelah kiri depan. Nah jok juga kondisi masih oke. Nah sekarang kita coba masuk ke dalamnya, kita periksa kondisi dashboardnya bagaimana. Nah ini setir kondisi juga masih oke, kulit jeruknya juga masih bagus. Nah di sini speedometer, di sini ada pengaturan buat lampu sen sama lampu. Nah di sini ada pengaturan buat wiper sama air wiper. Jadi wiper depan sama wiper belakang. Nah terus di sini ada jam digital. Nah terus AC juga kita periksa kondisinya masih dingin. Nah di sini ada tombol untuk lampu hazard. Nah ini tape-nya dia double din tapi belum layar ya. Jadi ada bisa CD, bisa MP3 sama bisa radio.
Nah, terus habis itu di sini juga untuk pengaturan suhu AC-nya, dia ada pengaturan suhu, bisa panas dingin. Terus habis itu di sini buat ventilasi ya, udara luar, udara dalam. Terus habis itu di sini buat mati nyalakan AC. Ini buat ngatur kecepatan AC, dia ada 4 speed. Nah, terus habis itu di sini buat arah angin AC. Jadi bisa lurus, bisa kaki sama lurus, bisa kaki aja. Sama ini buat bisa defogger buat depan. Nah, di sini ada kantong penyimpanan terbuka, bisa naruh handphone. Nah, di sini juga ada cup holder 2. Nah, terus habis itu di sini ada colokan rokok, bisa sebagai power outlet. Nah, ini kecepatannya manual 5 percepatan plus mundur. Nah, di sini ada rem tangannya, rem tangan. Nah, di sini juga jika kita mau meriksa mobil tidak bekas banjir, kita bisa ngelihat di sini di bagian dalamnya apakah ada karat atau sisa lumpur yang melekat. Nah, di sini ada cup holder ya, cup holder 1. Nah, terus di sini ada laci penyimpanan seperti itu, tertutup ya. Nah, di sini tidak ada cup holder, tapi dia ada kantong penyimpanannya di sebelah pintu. Nah, di bagian sini juga ada kantong penyimpanan terbuka seperti itu. Oke, nah di bagian atas kita lihat, nah sun visor dia sudah ada cermin di bagian supir. Nah, terus habis itu di bagian penumpang juga sudah dilengkapi dengan cermin seperti itu. Nah, ini lampu baca. Nah, di sini spionnya sudah bisa diatur kesilauannya ya kalau pada malam hari. Nah, seperti itu. Oke. Nah, mungkin ini saja video dari saya mengenai Suzuki Swift 1,5 tipenya ST manual tahun 2008. Nah, apabila berminat silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon kami, alamat, terus harga mobil, simulasi kredit mobil, deskripsi mobil kami cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash bisa, kredit bisa, atau tukar tambah bisa. Nah, pastikan kalau kita mencari mobil bekas kita bisa test drive mobilnya. Kenapa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil, mulai dari performa mesin, terus kaki-kakinya bagaimana, terus habis itu koplingnya, terus perpindahan giginya masih halus atau tidak, terus power steeringnya bagaimana, terus pengeremannya bagaimana, terus rasa berkendaranya juga karakternya sesuai tidak dengan yang kita inginkan. Nah, bisa kita coba, bisa kita rasakan dengan kita test drive. Nah, di Zal Motor sendiri terletak di pusat otomotif Sentra Harapan di Harapan Indah Bekasi yang memiliki area parkir yang luas. Jadi kita bisa puas test drive mobil. Nah, mungkin itu saja video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar bisa dapat info video-video kami yang terbaru. Nah, terus jangan lupa juga follow di sosmed kami di Facebook di Zal Motor Channel, terus habis itu di Instagram ya FF Usfar, dan di TikTok dan Twitter Zal Motor Channel. Nah, di akhir video ini juga ada saya cantumkan playlist mengenai stok-stok kami yang tersedia, terus ada playlist mengenai review mobil-mobil Suzuki yang lain, serta playlist mengenai video-video, beberapa video tips mencari mobil bekas. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Bagi yang mencari mobil bekas, jangan lupa juga share ke keluarga, teman-teman, saudara, kerabat yang sedang mencari mobil bekas. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.